Demikian Santo Thomas dari Aquin. Pengajarannya yang sangat dikenal, dia membuat suatu sintesa dari berbagai pujangga gereja atau pengajar-pengajar sebelumnya, termasuk dari Albertus Agung sebagai gurunya. Dia satukan, dia sintesakan dan disimpan dalam buku yang disebut Summa Theologica. Dan pengajaran ini sangat menjadi pegangan utama dalam pendidikan dalam gereja Katolik soal filsafat dan teologi. Santo Thomas disebut sebagai pujangga gereja yang bijaksana. Orang bijak akan bersemarak cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri kimilau laksana bintang abadi. Saudara-saudari, selamat pagi. Mari kita rayakan Ekaristi pada hari ini, yang juga kita kenangkan Santo Thomas dari Aquino, imam dan pujangga gereja. Mari kita persiapkan hati seraya menyesali dan mengaku di hadapan Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan kita, supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, berkat pertolongan-Mu Santo Thomas Aquino telah mempersembahkan ilmu dan pengabdiannya guna menyemarakan gereja-Mu. Kami mohon semoga kami selalu terbuka terhadap ajaran pujangga-Mu ini, dan berilah kami kemampuan untuk menyelami dan menghayati iman kami, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena telah membuka jalan yang baru dan yang memberi hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memerhatikan, supaya kita saling mendorong dengan kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan.
Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dari semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan padamu, dan malahan akan ditambah lagi. Karena siapapun yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Santo Thomas dari Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Setiap orang yang mempelajari teologi dan filsafat pasti mengenal dengan baik Santo Thomas dari Aquino. Karena pengajarannya atau ajarannya sangat luas, mencakup banyak hal dan juga sangat mendalam, dan lebih dari itu sangat berpengaruh pada ajaran-ajaran yang mendasar dari pengajaran gereja Katolik sampai zaman ini. Ketika ia ingin masuk ke seminari dan menjadi imam, orang tuanya sangat ragu-ragu atau meragukan anaknya. Tetapi hasilnya justru yang tidak dianggap, justru yang diragukan, biasanya akan menjadi imam atau menjadi pengajar yang sangat baik. Demikian Santo Thomas dari Aquino.
Pengajarannya yang sangat dikenal, dia membuat suatu sintesa dari berbagai pujangga gereja atau pengajar-pengajar sebelumnya, termasuk dari Albertus Agung sebagai gurunya. Dia satukan, dia sintesakan dan disimpan dalam buku yang disebut Summa Theologica. Dan pengajaran ini sangat menjadi pegangan utama dalam pendidikan dalam gereja Katolik soal filsafat dan teologi. Santo Thomas disebut sebagai pujangga gereja yang bijaksana. Dalam antifon pembuka tadi Anda mendengar, guru bijaksana akan bersemarak, guru yang akan berseri. Kebijaksanaan ajarannya sangat dipegang teguh dalam gereja Katolik. Kalau kita lihat salah satu Injil yang dikatakan hari ini, soal pelita yang dinyalakan ditaruh untuk menyinari semua orang. Pengajaran Santo Thomas adalah juga pelita yang telah menyalakan pikiran dan hati banyak orang untuk menjalani, untuk mengajar dalam gereja dan bagi umat Allah di seluruh dunia, di muka bumi ini, di dalam gereja Katolik. Semoga Tuhan menerangi kita agar pikiran dan hati kita tetap bersinar dan bersemarak. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran sejati, bagi kebanyakan umat-Mu, usaha penyelaman iman Santo Thomas membuka sumber pengertian yang melimpah. Kami telah menimba dari sumber kehidupan kekal, agar memperoleh penghiburan dalam roh-Mu. Ajarilah kami melihat ke depan dan mencari jalan menuju kemuliaan-Mu, serta menemukan dan melaksanakan yang mempunyai nilai yang tetap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.